Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah, tapi jangan lupa untuk cuci tangan dan tetap pakai masker jika akan pergi keluar rumah. Jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan dari pemerintah dan tetap semangat belajar dari rumah. Dan pada kali ini kita akan belajar lewat daring dan sebelum kita belajar kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Dan tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini adalah peserta didik harus mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan menjelaskan manfaat energi listrik. Dan sekarang silahkan dilihat tayangan berikut ini. Rangkaian listrik adalah susunan dari kulit elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel pengantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu.
Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Sebelum kalian mengerjakan PPD yang Ibu berikan, terlebih dahulu Ibu jelaskan lagi sedikit lagi apa itu rangkaian seri dan paralel. Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib ada di era serba digital seperti sekarang ini. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang seluruh komponen atau beban listriknya disusun berurutan. Adapun kelebihan rangkaian seri adalah jumlah kabel pengantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. 2. Biaya pemasangan lebih murah. 3. Meskipun hambatan pada masing-masing beban tidak sama, beban tetap dilalui besar arus yang sama. Kekurangan rangkaian seri adalah apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. 2. Lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sama terang. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang seluruh komponen atau beban listriknya dirangkai secara berderet. Dan kelebihan rangkaian paralel adalah seluruh lampu yang dirangkai paralel akan menyala sama terang. 2. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak akan padam. Kelemahan dari rangkaian paralel juga adalah 1. Kabel yang dibutuhkan lebih banyak sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar. 2. Besar arus yang mengalir di setiap beban tidak sama, tergantung besarnya hambatan pada beban. Nah, itu dia pembahasan sekilas tentang rangkaian seri dan paralel. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian bisa baca di bukunya. Dan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang Ibu berikan dikerjakan secara berdiskusi atau berkelompok dan dikumpulkan lewat WA. Dan pada pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.